Robert Oppenheimer dan Alfred Benhat merupakan dua dari sekian banyak ilmuwan yang menyesal terhadap produk ciptaannya. Oppenheimer dibantu oleh Albert Einstein menyesal telah menemukan bom atom yang telah meluluh lantahkan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Sedangkan Nobel menyesal telah menemukan dinamit. Apa opini Anda terhadap fenomena di atas? Apakah para ilmuwan di atas tidak melakukan kaidah ilmu tanpa etika dan moralitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan opini mengenai fenomena tersebut. Albert Einstein sering dikaitkan dengan bom atom yang digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Padahal sang penemu bom atom sebenarnya merupakan Robert Oppenheimer yang memiliki nama lengkap Julius Robert Oppenheimer. Ia merupakan aktor utama sekaligus pemimpin dalam pembuatan bom atom yang berhasil diledakkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Banyak ilmuwan yang menjulukinya sebagai Father of Atomic Bomb atau ayah bom atom. Einstein juga memiliki pengaruh dalam pembuatan bom atom. Namun perannya termasuk kecil jika dibandingkan dengan Robert Oppenheimer. Bersama dengan kurang lebih 3.000 ilmuwan fisika lainnya, Robert Oppenheimer meneliti sebuah bom yang suatu saat dikenal sebagai bom atom. Pada tahun 1942, saat Perang Dunia Kedua berlangsung, ia ditawari oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memimpin Manhattan Project. Kita tahu proyek tersebut dikenal sebagai pengembangan senjata nuklir. Maka ia merasa wajib menjawab panggilan tersebut, apalagi melihat Prancis telah jatuh ke tangan Nazi Jerman 2 tahun sebelumnya. Ia percaya bahwa menghentikan fasisme berarti menyelamatkan peradaban Barat itu sendiri. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 16 Juli 1945, bom atom buatan tim peneliti yang dipimpinnya berhasil diledakkan di tempat New Mexico. Irjen Thomas Farrell yang turut hadir saat uji ledakan berlangsung mengatakan bahwa Oppenheimer terlihat sangat tegang beberapa detik sebelum tombol detonasi ditekan. Ia bahkan menahan nafas hingga kemudian getaran hebat menerjang, disusul dengan gumpalan awan besar berbentuk jamur di atas gunung Sinai. Oppenheimer merupakan tokoh utama dalam proyek Manhattan karena ia bertanggung jawab penuh terhadap penelitian dan desain bom atom. Saat ledakan itu semakin membumi, Oppenheimer mengutip beberapa kalimat dari Bhagavad Gita, yaitu merupakan skriptur agama Hindu yang menjadi bagian kisah epik pada cerita Mahabharata. Bila pancaran 1000 matahari diledakkan di langit, ia akan tampak seperti kemegahan yang kuasa. Kutipan tersebut dilontarkan untuk menggambarkan betapa mengerikannya efek ledakan tersebut. Dalam momen yang sama, ia diketahui bahwa ia juga mengutarakan kalimat "Aku menjadi penghancur dunia". Tak sampai 1 bulan setelahnya, pihak sekutu menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan bom kedua di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. 20 tahun setelahnya, Oppenheimer diwawancarai oleh sebuah televisi terkait ungkapan kalimat yang menurut sebagian orang dipercaya sebagai bentuk penyesalannya sebagai bapak bom atom. Kita tahu, dunia tak akan pernah sama pasca ditemukannya bom atom. Beberapa orang tertawa, beberapa orang menangis, dan sebagian besarnya hanya diam. Wajahnya yang terekam oleh kamera televisi saat diwawancarai memunculkan kesan bila ia memiliki penyesalan yang sangat mendalam. Rasanya mayoritas orang setuju bila Oppenheimer meski belakangan ia menyesal. Pada awalnya ia memiliki
khususnya untuk menyelamatkan dunia dari fasisme. Tidak sedikit orang yang menyaksikan kebahagiaan Oppenheimer saat eksperimennya di New Mexico berhasil. Bahkan hingga bom atom pertama meluluhkan Hiroshima. Pendapat orang-orang mulai terbagi saat Nagasaki juga diruntuhkan. Pendapat pertama percaya bila Oppenheimer menganggap masih perlu bom kedua hingga kekuatan fasis benar-benar menyerah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa Oppenheimer sangat sedih begitu tahu bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Ia menganggap bila sekutu yaitu khususnya Amerika Serikat telah berlebihan dalam menggunakan senjata baru. Oppenheimer diketahui melayangkan protes kepada Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Truman sekitar Oktober pada tahun 1945 dengan mengatakan ada darah pada kedua tangan. Truman menjadi sangat murka hingga ia memerintahkan sekretarisnya untuk melarang Oppenheimer menginjakkan kakinya di Gedung Putih. Sejak saat itu, keterlibatan Oppenheimer dalam banyak proyek strategis pemerintah banyak dikurangi. Kekhawatiran Oppenheimer terbukti. Perang Dunia Kedua berganti dengan Perang Dingin yang justru mempopulerkan penggunaan nuklir sebagai senjata ketimbang sebagai pembangkit listrik. Nah, menurut pendapat pribadi saya, Oppenheimer sebelumnya sudah pasti memiliki niat yang cukup baik sebelum menciptakan sebuah penemuannya. Namun tanpa ia menyadari, ia malah menciptakan alat yang dengan mudahnya membunuh dan meluluhlantahkan semuanya. Hal itu menandakan bahwa ia tidak melakukan kaidah ilmu dengan mengetika dan moralitas, meskipun pada awalnya ia memiliki niat yang baik, yaitu ingin mendamaikan perang kedua. Namun disayangkan bahwa alat tersebut yaitu bom atom malah menjadikan luluh lantah semua yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya adalah Alfred Nobel. Alfred Nobel memang menciptakan dinamit, tapi dia tidak pernah menganggap penemuannya sebagai sesuatu yang salah. Kebanyakan penemuan Alfred digunakan untuk pertambangan dan komunikasi. Dan meskipun dinamit juga dimanfaatkan sebagai senjata militer, namun dia menganggap itu bukan salahnya. Menurut Alfred, mereka yang menggunakan produknya sebagai senjata lah yang harus dihukum karena telah menyalahgunakan penemuannya. Di sisi lain, Alfred juga berharap penemuannya dapat menghentikan perang. Hal ini terungkap dari tulisan Alfred pada tahun 1890. Di sana tertulis pada hari ketika dua pasukan akan dapat saling memusnahkan dalam satu detik, semua negara beradab akan mundur dari perang dengan negeri dan membubarkan pasukan negara. Jika menurut pendapat pribadi saya, Nobel telah melakukan kaidah dengan etika dan moralitasnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.